Mobil John perlahan melambat saat memasuki area perumahan anggrek tempat tinggal Mekaira. Dia melirik gadis yang terlihat murung itu. Apa yang kau pikirkan sampai membuat wajah cemberut begitu? Aku hanya berpikir, jika hubungan kita berakhir, apa kita masih bisa bertemu? Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibir Mekaira yang diliputi perasaan nyeri dan kekecewaan. Senyuman terulas di bibir John seraya menghentikan mobil tepat di depan pagar rumah Mekaira. Jadi, kau tidak rela untuk berpisah denganku? Hah? Tersadar Mekaira karena telah salah mengucapkan pertanyaan. Dia mengangkat pandangan menatap wajah tampan Jonathan yang sedang tersenyum menggodanya. Apaan sih? Dari tadi kita bicara seolah-olah kita ini pasangan kekasih asli saja deh. Kita kan hanya pasangan palsu. Kenapa bicaranya kayak gini sih? Tersipu Mekaira membuang muka menyembunyikan rona merah di kedua pipi. Jika itu maumu, kita jalani hubungan yang asli. Celetuk John. Hah? Mekaira seketika tertegun, dia menatap tak berkedip. Dia bilang apa? Hubungan asli. Keterkejutan Mekaira membuat dia tak mampu berkata seakan lidahnya keluh oleh perasaan bergejolak dalam dada. Tangan John terulur menyentuh poni Mekaira. Dia menyematkan anak rambut ke belakang telinga. Kita jalani hubungan sepasang kekasih yang asli. Jantung Mekaira berpacu sangat cepat sampai menimbulkan getaran di bibir. Perasaan kaget, tak percaya, shock, dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Membuat gadis itu hanya terdiam kaku, tak bisa berkata apapun lagi, saking senangnya. Ini, dia bilang hubungan sepasang kekasih asli. Batin Mekaira masih loading menangkap jelas. Aku anggap diammu sebagai jawaban iya, kata John, jemarinya menyentuh lembut pipi mulus kemerahan Mekaira. Kemudian tangannya turun memegang pelan tangan kiri Mekaira. Dia mengeluarkan sebuah kotak hitam dari dashboard depan, lalu membuka kotak itu dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya yang ternyata sebuah perhiasan sejenis gelang emas putih dengan motif kepala kucing. John memasangkan gelang itu ke pergelangan tangan Mekaira tanpa disadari oleh si pemilik tangan, yang masih diambang keterkejutan bengong. Tuhan, ini beneran kan? Ini bukan mimpi kan? Dia mengajak menjalin hubungan kekasih denganku. Batin Mekaira berteriak menarik kegirangan berjingkrak-jingkrak, namun di permukaan yang terlihat badan dia masih saja kaku dengan lidah masih saja keluh, tak mampu merespon apapun. Ingat Aira, kau tidak bisa berbalik lagi. Mulai sekarang kau akan terikat denganku. Senyuman hangat yang pernah hilang selama 9 tahun itu kini terulas di bibir John, yang seketika membuat Mekaira semakin tertegun tak berkedip. Dia tersenyum. OMG, ketampananmu John, sungguh tak baik bagi jantungku. Lagi-lagi batin Mekaira berteriak terkejut. Oh ya, kemarikan ponselmu, pinta John menengadahkan sebelah tangan. Tangan Mekaira dengan refleks mengambil ponsel dari saku mantel lalu meletakkan ke telapak tangan John. Sedangkan tatapan masih saja terbengong menatap tak berkedip pada pria tampan itu. John membolak-balikan ponsel dalam genggaman. Benda jelek seperti ini saja kau tempelkan ke ponselmu, ucap John sambil melepaskan tali aksesoris yang tergantung di ponsel. Mekaira yang tersadar dari keterpakuannya, dia melirik apa yang sedang dilakukan John. Jojo, jangan dilepas. Mekaira hendak merampas, namun dengan sigap John menjauhkan dari jangkauan. Dia masih berusaha melepaskan tali aksesoris yang terikat di ponsel. Kenapa? Apa karena ini pemberian dari Samuel, sehingga kau ingin memamerkannya? Ih, bukan begitu. Tapi dari mana kamu tahu kalau ini berasal dari Samuel? Dan lagian, aku membelinya, bukan diberikan secara percuma kok. Jadi jangan dilepas. Tangan Mekaira melambai bergerak ingin meraih benda pipih itu dari tangan John. Akhirnya gantungan HP itu terlepas secara paksa dan kasar dari ponsel. Sama saja,
kau menerima barang dari dia. Momonku, lirih Mekaira menatap sedih pada gantungan ponsel yang talinya sudah putus akibat dilepas secara paksa. Aku tak mengizinkan kau menerima barang pemberian dari orang lain. Kan sudah aku bilang, aku tidak menerima secara percuma. Aku membelinya tahu, bukan meminta. Ceracas Mekaira menggebu sudah diambang kekesalan karena barang kesukaannya dirusak oleh John. Dengan tiba-tiba John merampas gantungan ponsel itu dari telapak tangan Mekaira membuat gadis itu lagi-lagi tersentak kaget. John! Secara cepat John melempar gantungan ponsel tersebut pada jendela yang terbuka lebar ke jalanan yang entah sudah mendarat kemana. John! Kaget Mekaira dengan kedua mata membulat. Kenapa kamu membuangnya? Aku kan baru membelinya. Mekaira mengoceh hendak keluar mobil untuk mengambil. Namun John meraih sebelah tangan Mekaira sehingga pergerakan gadis itu terhenti. Mau kemana? Ya mau ambil lagi lah. Kan sayang aku baru beli. Tidak usah. Tapi John, Aira. Tegas John memotong ucapan. John menarik tangan Mekaira yang tengah dicekalnya itu untuk dibuka telapak tangan. Dia meletakkan sebuah gantungan ponsel berbentuk kucing tokoh anime yang Mekaira sangat sukai. Kau pasangkan ini saja di ponselmu. Mekaira melirik telapak tangannya yang seketika senyuman senang dengan binar antusias tergambar di wajahnya. Jadi kamu mau menggantinya dengan yang baru ya? Anggap saja begitu. Senyuman masih merekah indah di bibir Mekaira mengacungkan gantungan ponsel tersebut yang mengeluarkan cahaya terang. Saat sudah terpasang di handphone. Cantik banget. Kau suka? John bertanya dengan pandangan terus melekat tak lepas menatap wajah cantik yang tersenyum ceria itu. Yang dibalas anggukan mantap dari Mekaira. Aku suka. Di saat suasana hangat berbunga tersebut tiba-tiba dari kaca jendela sebelah Mekaira terketuk oleh seseorang sehingga membuyarkan suasana indah itu. Pandangan kedua orang di dalam mobil itu bergerak menoleh ke arah jendela kaca. Ah, Papa? Kedua mata Mekaira membulat kaget seiring senyuman di bibirnya dalam sekejap menghilang tergantikan oleh ketegangan. John menekan tombol otomatis untuk membuka jendela yang langsung disambut wajah sangar dan tatapan dingin dari Pak Randy. Sedang apa kalian berdua di dalam mobil dengan kaca tertutup tak tembus pandang? Itu Caca hanya mengobrol kok, Pak. Gelagat panik Mekaira bagai tertangkap basah telah melakukan kesalahan besar. Keluar sekarang. Tegas Pak Randy bernada dingin memerintah. Membuat Mekaira semakin gugup takut dengan tangan gemetar, Mekaira meraih handle pintu dan keluar dari dalam mobil. Disusul oleh John yang ikut keluar. Mampus aku. Kenapa bisa kepergok Papa sih? Mana lagi bersama John lagi? Batin Mekaira merutuki kecerobohan dirinya sendiri. Caca, masuk ke rumah. Hah? Kepala Mekaira terangkat menatap sang papa. Pak, kami beneran tidak melakukan hal macam-macam kok. Jadi jangan salahkan John. Memang seperti apa hal macam-macam itu? Tanya Pak Randy seketika membuat Mekaira terdiam mengatupkan bibir rapat merasa telah salah bicara. Aduh, habislah aku. Batinnya tertunduk. Yang seketika suasana mulai menegang oleh tatapan selidik memincing awas dari Pak Randy pada anak gadisnya yang seolah sedang menginterogasi. Bapak, biarkan Aira masuk. Anda hanya perlu berbicara dengan saya saja. Tutur John memutus tatapan anak dan bapak itu sehingga suasana sedikit melonggar. Oh, benar juga. Masuklah, Cak. Ada yang perlu Papa bicarakan dengan Tuan Muda Jonathan. Perintah Pak Randy yang dengan pasrah dan nurut Mekaira melirik sejenak pada John, lalu berlalu pergi memasuki rumah meninggalkan dua pria itu yang mulai diselimuti ketegangan. Akan lebih nyaman jika kita mengobrol sambil duduk. Mari ikuti saya Tuan Muda Jonathan. Kata Pak Randy melangkah menuju pagar rumah yang dengan nurut John membuntutinya dari belakang. Kedua pria itu telah terduduk di kursi teras berbahan rotan anyam dengan posisi duduk saling berhadap-hadapan. Diaman Pak Randy mencoba memasang kembali wajah tegas dan serius menatap pria tampan di hadapannya yang sudah berwajah dingin tanpa ekspresi.
Apa yang ingin Anda tanyakan? Tanyakan saja. Saya akan menjawab rasa penasaran yang mengganjal di hati Anda. John memulai obrolan dengan nada suara tenang berbeda dengan tatapannya begitu dingin dan tegas. Pak Randy pun tak mau kalah, dia memasang wajah serius. Sudah lama saya ingin menanyakan ini pada Anda, Tuan Muda. Terjeda sejenak, Pak Randy menelan ludah mengumpulkan keteguhan hati dan keberanian diri agar tetap bersikap tenang. Sebenarnya, apa hubungan Anda dengan putri saya? Senyuman tipis terulas di bibir John sebelum menjawab pertanyaan itu, yang akan membuat Pak Randy tertegun diam. Hubungan saya dengan Aira, bisa dikata, sudah lebih dari sekedar hubungan teman. Apa? Jadi yang dikatakan Tuan Muda Andi Nata itu benar? Kalau selama ini putriku menjalin hubungan kekasih dengan Tuan Muda Jonathan? Batin Pak Randy merasa kaget sekaligus heran dengan pemberitahuan yang di luar perkiraannya. Sejak kapan kalian berhubungan? Tanya Pak Randy sedikit terbata masih diliputi keterkejutan. Beberapa bulan yang lalu, jawab John singkat. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Pak Randy seiring pandangannya teralihkan menatap satu titik di tempat. Jadi, semua yang disampaikannya benar ya? Tapi, kenapa Caca menyembunyikan hubungan mereka dariku? Batin Pak Randy merasa heran dan bingung. John kembali mengurai senyuman tenang. Saya harap Anda mendukung hubungan saya dengan Aira. Oh, soal itu, saya akan mengikuti kalau memang itu sudah keputusan putriku. Tapi, terjeda sejenak tatapan Pak Randy terlihat sangat serius. Bisakah Anda melindunginya dari ancaman yang akan melukai putriku? Karena bagaimanapun, Anda adalah Tuan Muda Andi Nata dari keluarga terhormat. Pasti banyak sekali di sekitar Anda yang akan melirik kritik tajam pada putriku yang berasal dari keluarga biasa ini. Seperkian detik John terdiam, raut wajahnya berubah sangat dingin dengan tatapan tak terbaca. Akan kupastikan dia aman. Jawaban itu membuat Pak Randy tersenyum lega dan mengangguk. Saya tenang mendengarnya.